Sejarahnya gimana, Bib? Dulu kok ada pasar Kliwon, terus di situ ada perkampungan Habaib, perkampungan Arab, itu sejarahnya gimana? Awal Habaib datang ke Solo terutama itu kisaran Amangkurat 3. Terus ada kan istilah Habaib, satunya Masyaikh. Masyaikh. Ini siapa Masyaikh ini? Al-Jufri, kenapa disebut Al-Jufri? Itu pemberani. Gitu ya. Al-Idrus itu dari kata Utairus. Utairus itu artinya singa. Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Pekan ini bersama Habib Abdurrahman As-Saggaf. Allah yahfaduhu. Amin ya, Masya Allah. Sehat Habib? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Yang benar itu As-Saggaf atau As-Saqqaf Ustaz? Yang betul kalau dalam tulisan bahasa Arab As-Saqqaf. Saqqaf ya. Tapi orang-orang Hadramut itu kalau nyebut Qaf Ustaz, Qaf. Qaf ya. Qaf. Gitu. Terus akhirnya orang bacanya As-Saggaf. As-Saggaf ya. As-Saggaf. Iya. As-Saggaf. As-Saggaf ini leluhur antum berarti kan? Iya. Leluhur berapa tingkat itu? Leluhur kira-kira kalau enggak ini ya 17 mungkin. 17 di atas antum. 17 di atas. Anak namanya juga sama dengan anak Abdurrahman As-Saggaf. Oh gitu. Jadi nama pertama kali yang dijuluki leluhurnya oleh As-Saggaf adalah Habib Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Muladawilah. Baik. Sebelum kita ngobrol-ngobrol soal Habaib ini, Habib. Siap. Kenalan dulu kita dengan Habib Abdurrahman ini. Namanya masyhurun fi sama wa fil ardi. Habib, Ya. kelahiran mana Habib Abdurrahman? Saya asli Solo, Ustaz. Solo ya. Lahir Solo, Masya full Allah, di Solo. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Kelahiran Kingkong. Solo, aktivitas sekarang di Di Solo. Solo dan dulu nih anak-anak rumahan. Anak Rumahan, enggak Rumahan. kemana-mana. Wih. Pasar Kliwon. Enggak tahu sampai akhirnya bisa di FKM ini. Masya Allah. Luar biasa. Terus antum berarti pendidikan dulu di Solo terus ya? Di Solo, Di Solo, dari ya? TK. TK anak di MTA. Terus Di MTA, oh. MTA. Sekarang jadi apotek MTA kalau nggak salah. Oh, Dulu gitu. situ TK-nya. Terus kemudian SD di Ponorogo, Pasar Kliwon ya? Pasar Kliwon, SMP di Ponorogo, Pasar Kliwon, kemudian SMA Muhammadiyah 1, Mangkunegaran. Masya Allah, ya. Kemudian S1 saya ambil di Institut Islam Mabaul Ulum. Masya Allah. Ini S2 di Universitas Islam Raden Mas Said. Kehidupan seorang habaib atau seorang habib itu apa Ustaz, yang menjadi culture atau budayanya? Budaya. Artinya memang syarat dengan ilmu, syarat dengan majelis Iya. atau gimana? Jadi yang menjadi identik daripada habaib di antara yang lain itu tadi tidak ninggal taklim. Tidak ninggal Tidak taklim ninggal ya? taklim, tidak ninggal jamaah di masjid. Masya Allah. Nah, itu. Anak itu Sejak kecil kecil. ditanamkan Anak oleh itu dari kelas 2 SD. Itu kalau tidak maghrib itu pulang ke masjid sama bahana, besok tidak boleh keluar rumah. Ada hukumannya lah Ada ya, hukumannya. ada punishment ya. Terutama subuh sama maghrib dan isya. Masya Allah. Kalau zuhur asar kan kadang di sekolah. Iya. Tidak masalah. Sejarahnya gimana, Bib? Dulu kok ada pasar Kliwon, terus di situ ada perkampungan Habaib, dan perkampungan lain Arab, itu sejarahnya gimana? Singkatnya ya, kalau Ya, kita singkat. bahas terlalu panjang tidak cukup nanti. Habis podcast nanti saya. ya, 2 jam ya. Nggak bisa. Jadi awal Habaib datang ke Solo terutama itu kisaran Amangkurat 3. Amangkurat 3. Amangkurat 3. Itu kerajaan Pajang ya berarti ya, Keraton Pajang. Di situ ada makamnya. Di makam haji itu ada makam Habib 3 habaib bermarga Al-Haddad. Oh, taib. Al-Haddad. Itu jadi guru spiritual daripada kerajaan Oke. Pajang itu. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia di situ. Mm-mm. Kemudian terpisah kerajaan ini jadi 4 bagian yang sebagaimana kita ketahui, Mangkunegaran, Pakubodo dan lain sebagainya. Kita, kultur kita itu seneng deket sama daerah pusat pemerintahan. Baik ketika kita di Hadramut atau ketika kita di Basrah dulu, kakek moyang kita
di Irak, kemudian di Madinah, itu kan kita hidupnya di pusat pemerintahan. Iya. Jadi kita mendekat ke pusat pemerintahan. Nah, Pasar Kliwon ini kan di belakang Keraton Pakubuwono. Oke. Jadi kita menetapnya di daerah situ. Berarti di timurnya ya itu? Timurnya. Ya, Timurnya. Itu kan pas di depan Kustati itu ada Iya. Lawang Gapit. Iya. Bagian itu, timur itu. bagian timurnya Pakubuwono. Itu dulu pinggir. Karena setelah itu Mojo dan sungai kan. Iya. Jadi sepi daerah itu tuh, enggak seramai sekarang. Kenapa kulturnya selalu mendekat ke kerajaan atau pemerintahan ketika satu, itu? Kalau kita dekat di pusat pemerintahan itu kan kita datang ke sini rata-rata juga banyak yang dagang. Nah, untuk perdagangan oke lah, sisi perdagangan. Kedua, sisi dakwah sangat masuk kita di pusat kota. Baik itu kita dakwah di kisaran masyarakat, lingkungan kerajaan atau di kerajaannya itu sendiri. Kerajaan Islam ya? Kerajaan Islam. Ada nggak sejarah habaib datang ke Indonesia mendekati kerajaan-kerajaan yang belum Islam, misalnya Majapahit dan lain-lain? Kalau dari habaibnya An-Fakir sendiri kurang tahu, tapi kalau mengenai surat menyurat dari Turki Utsmani dan lain sebagainya itu ada. Dan kita kemarin ini baru, subhanallah, ingin tahu jejaknya habaib ini di Turki ada atau enggak. Ternyata subhanallah ada. Dan banyak habaib yang kemudian jadi mufti-mufti di sana lah yang diangkat oleh kekhilafahan Turki Utsmani pada waktu itu. Kalau habaib di Indonesia ini tersebar di mana saja? Hampir setiap kota ada. Hampir setiap kota ada. Untuk saat ini ya. Iya. Kalau pusatnya misalnya kalau Solo kan ya ada lah Pasar Kliwon, Kalongan misalnya. Itu selain itu mana yang besar? Betawi banyak ya? Jakarta, Surabaya, Solo, kemudian udah yang paling pusat situ sih. Dan Jogja kan ada kerajaan Islam. Ada enggak di sekitar Jogja? Kauman di Jogja itu di Kauman enggak ada kira. Sedikit ya. Karena rata-rata lebih condongnya banyak ke Solo. Banyak ke Solonya. Iya, Solo ya. Baik. Kalau sejarahnya bagaimana, Bib? Artinya runtutannya itu bagaimana? Dulu kita pernah ngobrol di mobil. Karena masih ingat waktu perjalanan penting pulang untuk ke di-share ke teman-teman agar biar tahu ya. Iya, tahu. Iya. Jadi begini. Kita bicara tentang Duriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bilang bahwa Hasan dan Husain adalah putra saya. Kemudian keturunan saya diturunkan oleh dari Sayyidah Fatimah, putri beliau sendiri. Pada waktu itu kita semua itu bermukim di Madinah, ya kan? Bagaimana kita ketahui Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain hidup dan tumbuh di Madinah sampai kekhilafahan itu pindah ke Kufah pada masa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian sahabat Ali wafat di sana, syahid di sana, sampai kemudian Sayyidina Hasan meletakkan kekhilafahan kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian kembali ke Madinah. Kembali ke Madinah, sampai di Madinah sampai wafatnya beliau Sayyidina Hasan. Kemudian terjadi fitnah di masa Yazid bin Muawiyah. Sehingga terbunuhnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu seluruh keluarga Nabi dari laki-laki terbunuh semua. Kecuali putra Sayyidina Husain yang satu yang tidak terbunuh, namanya Ali Al-Ausat. Jadi punya Ali itu 3. Ali Al-Akbar, Al-Ausat, sama Al-Asghar. Semua meninggal, baik itu Abdullah dan lain sebagainya, dan sebagian anaknya Sayyidina Hasan juga meninggal. Tinggal Ali Al-Ausat ini. Sebab apa? Sakit pada waktu itu ketika peperangan. Sehingga ketika dia mau keluar maksakan diri sama Sayyidina Husain, tidak boleh. Berarti nggak ikut ke medan perang, di tenda. Dari jauh Sayyidina Husain mengatakan bahwa tetap di tempat, ente tidak boleh ikut. Kalau ente keluar, habis keturunan. Insya Allah. Ya. Ali Al-Ausat itu Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Kemudian beliau dijuluki dengan Ali Zainal Abidin. Sampai selesai itu fitnah terjadi, Sayyidina Ali Zainal Abidin ini mulai meletakkan dasar bahwa tidak perlu ikut campur dalam urusan pemerintahan. Jadi beliau ini berpandangan bahwa
saya lebih baik jadi khilafah secara agama, yakni menuntut umat jalan agama, syariat dan lain sebagainya. Sehingga beliau sama sekali tidak tahu menahu urusan khilafahan pemerintahan misalnya. Di Madinah ngajar sampai akhir umur beliau. Beliau dijuluki Zainal Abidin apa artinya? Sebab orang yang memperhias ibadah ya kan, karena full hidupnya ibadah. Masya Allah. Setiap malam 1000 rakaat dan setiap malam beliau sedekah, tidak ada yang tahu. Bawa kisah itu ya. Bagaimana kisah yang pernah antum dengar mungkin. Sampai beliau meninggal baru orang tahu. Oke, ada bekas. Ada bekas di pundaknya. Keluarga tidak ada yang tahu. Keluarga tidak ada yang tahu dan lain sebagainya. Iya. Turun kemudian ke Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ini putranya Ali Zainal Abidin. Oke. Punya 2 putra. Muhammad Al-Baqir sama Zaid bin Ali bin Zainal Abidin. Muhammad Al-Baqir sama abahnya, tidak suka ke politik. Tapi kalau Zaid menentang Bani Umayyah pada waktu itu. Oke. Di zaman pemerintahan Amirul Mukminin Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Sampai akhirnya beliau dibunuh. Zaid, karena terlalu berseberangan dengan pemerintah. Kemudian Ali Muhammad Al-Baqir turun ke Ja'far Shadiq. Terus ke Ja'far Shadiq sampai ke namanya Muhammad Jamalullail An-Naqib. Muhammad Jamalullail An-Naqib bin Ali Uraidhi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Terakhir di beliau yang pindah ke Irak. Beliau yang pindah ke Irak dari Madinah. Pindah ke Irak, bermukim di sana karena pada waktu itu Bani Abbasiyah sepupunya sendiri, dan ya kita kira bahwa tidak mungkin berseberangan dengan kita. Hidup damai nyaman sampai pada masa Sayyidina Isa Ar-Rumi. Ya ini cucunya Muhammad Naqib, anaknya Muhammad Naqib. Anaknya Muhammad Naqib, Isa Ar-Rumi. Kenapa namanya Ar-Rumi? Ar-Rumi, ibunya dari Romawi. Nikah sama orang Romawi gitu. Kayak Londo. Kayak Blasteran ya. Ya. Panggilnya Isa Ar-Rumi. Dia orang Romawi. Kemudian ke anak beliau namanya Ahmad Al-Muhajir. Kenapa anaknya Isa Ar-Rumi ini? Ahmad Al-Muhajir ilallahi wa rasulih. Disebut Al-Muhajir karena beliau yang hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Ini cikal bakalnya beliau ini, Masya Allah. Ya. Jadi dari zaman Ahmad Al-Muhajir ini mulai fitnah. Dihembuskan bahwa Bani Hashim dan Bani Abbasiyah ini tidak sinkron. Sehingga Bani Abbasiyah ini merasa terganggu dengan adanya Bani Hashim di Basrah. Akhirnya beliau timbang ribet, hijrah aja lah kita. Ya. 70 keluarga beliau bawa semua. Anak, keponaan, kakak adik beliau bawa semua. Berangkat beliau ke Madinah dulu, Ustaz. Ke Madinah dulu. Kembali lagi ke tanah datuknya. Sampai di Madinah, fitnah itu masih ngejar. Sampai akhirnya beliau memutuskan bahwa kita harus ke daerah terpencil. Kita ngajarkan Islam kepada orang-orang yang tidak tahu Islam. Lebih baik kita di jalur itu aja. Akhirnya berangkatlah ke Hadramaut itu tadi. Sampai di Yaman. Kenapa disebut Hadramaut? Hadara al-maut. Orang yang ke sana mati. Saking gersangnya, tidak ada tanaman, pelosok dan lain sebagainya. Gitu ya, awal mulanya. Jadi ketika beliau sampai di Hadramaut, ya sudah betul yang dia dihadapi. Badui semua. Salah ngomong sedikit, perang. Ya kan? Luar biasa. Sampai akhirnya beliau wafat di daerah Husaisah. Belum masuk ke Tarim ini ceritanya. Belum masuk ke Tarim. Husaisah itu di Hadramaut. Tapi belum di Tarim. Okay. Daerah kalau antum sekarang ke sana, Masya Allah sudah bagus. Ke makamnya beliau itu naik ke atas bukit. Sudah ada tangganya. Zaman dulu awal-awal ya sudah ala kadarnya lah. Baru masuk ke Hadramaut ini Sayyidina Ali Khalid Qasam. Ini siapa? Ali bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi. Cicitnya beliau ya. Tapi kenapa kita disebut dengan Ba'alawi? Ba'alawi itu karena Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Jadi Ubaidillah ini punya anak Alwi. Alwi ini punya saudara namanya Basri sama Jadid. Basri sama Jadid. Ini kemudian turun sampai di abad ke orang lebih 8 mungkin keturunan beliau terputus. Jadi yang satu ini yang tidak terputus Alwi ini sampai ke
Ana. Makanya Ba'lawi ya. Ba'lawi. Ba itu artinya apa? Ba itu kayak Bani itu. Bani ya. Seperti itu, San. Oke. Thariqah Alawiyah. Rabithah Alawiyah ini dari Alwi bin Ubaidillah ini. Alwi tadi cicitnya Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir. Oke. Cucunya Ahmad Al-Muhajir. Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad. Oke. Sampai turun ke anak beliau Ali Khalid Qasam. Ali Khalid Qasam ini beliau yang tinggal di Tarim. Tarim ini luar biasa, Masya Allah. Kalau kita lihat mundur ke zaman khilafahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, satu kota di Hadramut yang tidak murtad pada waktu itu. Masya Allah. Jadi diutus salah satu sahabat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk ngecek kondisi di Tarim, ada yang murtad tidak? Subhanallah, tidak ada yang murtad dan semua setia baiat kepada sahabat Abu Bakar. Sejak zamannya Nabi kutus sahabat untuk dakwah ke Yaman sampai zamannya peristiwa murtad sahabat Abu Bakar ini, tidak ada yang murtad sama sekali. Beliau semua setia kepada sahabat Abu Bakar, sampai sahabat Abu Bakar doakan 3. Semoga kota Tarim ini diberkahi airnya, Masya Allah. diberkahi ulama tumbuh di situ banyak, kemudian diberkahi pasokan pangannya, makanannya. Dan ketika Sayyidina Ali Khalid Qasam masuk ke situ, subhanallah, sumur makmur, di situ banyak ulama daripada masyaikh, guru-guru kita, kemudian makmur daerahnya, kurma dan lain sebagainya tumbuh luar biasa, Pak. Dan diapit bukit-bukit yang gersangnya luar biasa, Masya Allah. Masya Allah. Berarti dari Alwi tadi lah, terus akhirnya tumbuh anak keturunan yang bermacam-macam. Iya, seperti itu. Berarti seperti Al-Haddad, terus Al-Jufri. Itu semua anak keturunannya Alwi. Langsung atau jauh-jauh? Jauh. Kenapa kok ada marga-marga itu? Karena itu julukan buat mereka yang memiliki marga tersebut. Misal saya, Asgaf, kakek saya Habib Abdurrahman Asgaf itu pimpinan Habaib pada waktu itu. Ilmunya luar biasa, wibawanya luar biasa, kemudian dicintai umat, kemudian kedudukannya, hatinya bersih sebagai wali Allah pun juga beliau, Masya Allah, Allahumma shalli Muhammad. Sampai akhirnya beliau disebut As-Saqaf. As-Saqaf itu artinya, Saqaf itu apa? Atap yang menaungi semua wali di bawah beliau. Masya Allah. Disebut As-Saqaf. Al-Jufri, kenapa disebut Al-Jufri? Al-Jufri itu pemberani. Yang mendapatkan julukan pertama kali Habib Abu Bakar Al-Jufri. Itu dari kecil tidak pernah takut sama orang, maka disebut Al-Jufri. Gitu ya. Al-Idrus. Al-Idrus itu dari kata Utairus. Utairus itu artinya singa. Itu memang dulu memang leluhur-leluhurnya memang orang-orang yang tokoh dan dikagumi, sehingga terus anak keturunannya mendapat julukan karena datuknya ya. Kemuliaan datuknya. Jadi kita ini sebetulnya tidak ada apa-apa ya Ustaz, karena datuk kita ini yang mulia. Gitu Ustaz ya. Terus ada kan istilah habaib, satunya masyaikh. Ini siapa masyaikh ini? Masyaikh sebentar gini berarti pertanyaannya. Apakah semua orang Arab di Indonesia, keturunan Arab itu habaib? Tidak. Tidak semua keturunan Arab itu habaib. Jadi keturunan Arab itu ada 2. Kita golongkan sebagai habaib. Kita golongkan sebagai masyaikh. Kenapa kita sebut masyaikh? Syekh itu apa? Syekh itu guru. Masyaikh itu jamak daripada guru. Karena pada waktu itu kita di sana, kita masih belum banyak ulama. Dan dari habaib sendiri masih kecil-kecil pada waktu itu, masih muda-muda. Sehingga kita belajar sama syekh-syekh yang ada di Tarim ini. Orang-orang asli situ yang sudah berilmu. Akhirnya kita sebut dengan syekh, masyaikh. Sampai anak turun mereka kita sebut dengan masyaikh. Hatta mereka juga punya punya marga sendiri. Marganya sama tidak? Artinya mereka punya tokoh. Ada leluhur tokoh yang kemudian marga itu disematkan kepada keturunan-keturunannya. Ada Pak Isa itu Masya Allah termasuk guru utamanya para habaib di Hadramut itu marga Pak Isa Al-Amudi. Baraja itu juga ulama ya? Ulama luar biasa. Bahkan Baraja itu di Sewun itu ada satunya Tarim itu ya, Sewun. Itu paling dekat dengan kita. Paling luar biasa sama kita. Gitu ya. Bahkan pensupport dakwah kita dari marga Baraja karena luar biasa, tujar, orang-orang kaya
Dihormati lah ya. Dihormati di sana. Oh gitu. Luar biasa. Ya. Baik, Bib. Terus apa hubungannya dengan Rabithah Alawiyah ini? Rabithah Alawiyah ini ada di Indonesia ya? Di Indonesia. Dibuat untuk apa? Nah, pertama sebelumnya ada Rabithah itu namanya Jamiatul Khair. Jamiatul Khair. Jamiatul Khair. Jamiatul Khair itu kumpul semua. Di situ ada habaib, ada masyayikh. Kita ingin anak turun yang jauh dari Hadramut, kita kan di negeri orang lain. Kemudian kita tidak tahu kultur dakwahnya, kultur masyarakatnya. Kita takut kemudian anak ini berubah kultur masyarakatnya jauh daripada datuk-datuknya. Akhirnya kita kumpulkan dari Jamiatul Khair. Jamiatul Khair itu sosial, kemudian dakwah, kemudian sekolah. Nah, jadi masyayikh dan habaib yang ada di Jamiatul Khair itu bertujuan untuk mereka yang hijrah ke Indonesia bisa berkumpul jadi satu dalam perkumpulan Jamiatul Khair. Berarti tidak hanya habaib ya? Iya, tidak ada habaib, masyayikh. Masyayikh pun juga di Jamiatul Khair. Sebelum Jamiatul Khair, dulu ceritanya gimana? Dari Hadramut, semua orang ke Indonesia itu gimana ceritanya? Hanya untuk dagang atau memang? Hanya untuk dagang dan dakwah. Dagang dan dakwah. Kenapa Indonesia? Kenapa Indonesia? Kenapa kok enggak? Kenapa kok enggak Eropa yang lebih luar biasa? Afrika yang lebih sebagainya. Ini. Dari anak kurang tahu ya abad keberapa pada waktu itu. Ada memang beberapa utusan-utusan kerajaan dari Hadramut itu mereka diutusnya rata-rata ke Indonesia. Masya Allah. Untuk dakwah Islam. Sehingga kemudian kita dengar juga dari ayah-ayah kita terdahulu bahwa Indonesia negara yang makmur, hijau. Istilahnya orang yang bawa kabar ini dari Indonesia, ente ke Indonesia, syuf, Indonesia ini jannatul dunia, surganya dunia, luar biasa, hijau, surga. Kita di Hadramut panas, tidak temu hijau-hijau, sumuk ya saat penasaran. Kita pasti kalau berangkat ke Indonesia transit di India dulu. Oh gitu. Rata-rata di India, makanya sebagian laut ya berarti? Laut, lewat jalur laut. Sebagian mengatakan Wali Songo itu dari India. Oke. Salah kaprah itu. Mereka dari Hadramut. Hadramut ya. Tapi singgah dulu di India, dakwah dulu. Baru kemudian balik ke sampai ke Indonesia. Tapi memang Wali Songo itu orang Hadramut yang utusan kerajaan ketika. Iya. Turki Utsmani. Turki Utsmani. Betul. Jadi mereka itu ke Utsmani dulu malah. Sebelum diutus itu. Berarti memang Turki Utsmani melihat Hadramut ini memang tempatnya ulama, tempatnya masyayikh ya kan? Jadi di Hadramut itu dulu ada apa namanya pelabuhan namanya Aden sama pelabuhan Mokalla. Itu tempat penting dalam sistem perekonomian, perpolitikan dan perdagangan. Sehingga Turki Utsmani target Turki Utsmani untuk Mokalla dan Aden ini jangan sampai jatuh ke lain-lainnya pada waktu itu. Iya. Baik. Sehingga dipanggil pada waktu itu Wali Songo perwakilan oleh Turki Utsmani dan dikirim dakwah ke Indonesia. Seperti itu. Baik. Tadi kembali ke Rabithah Alawiyah tadi, terus akhirnya bikin Jamiatul Khair. Jamiatul Khair. Tahun berapa itu, Bib, kalau tahu? Itu sekitaran 12-an mungkin saja, 12 atau 10. 1910, 1912. Iya. Sampai kemudian berubah itu Jamiatul Khair menjadi Ar-Rabithah Al-Alawiyah, ikatan daripada orang-orang yang berthariqah Alawiyah, bukan yang turun Alawiyah, ya, berthariqah Alawiyah. Apa bedanya? Kalau bermasbat kepada Bani Alawi, Ba'alwi, jadi yang boleh ikut hanya keturunan Alawi bin Ubaidillah. Tapi kalau yang berthariqah Alawiyah, yang boleh ikut mereka yang ajarannya sama dengan kita di Hadramut. Jadi masyayikh dan habaib bisa kumpul di situ. Oh iya, gitu ya. Tapi kalau untuk masalah nasab, kita punya badan tersendiri. Bidang sendiri. Namanya Maktab Ad-Daimi. Itu di bawah Rabithah Alawiyah. Kalau garis strukturnya di samping ya. Jadi garis koordinasi ya. Garis koordinasi. Iya. Garis koordinasi. Nah, di situ yang mencatat silsilah para habaib. Nah, itu yang kemudian para masyayikh nggak bisa masuk di situ. Markas apa namanya? Maktab Daimi. Maktab Ad-Daimi. Tempat pencatatan pernasaban. Berarti semua habaib harus tercatat di situ. Sebisa mungkin harus tercatat di situ. Dulu yang berjasa itu Habib Ali bin Ja'far Asghar. Beliau itu keliling dari Aceh sampai Papua hampir. Dari Sumatera sampai Papua. Dari Aceh belum tercapai beliau. Beliau sudah meninggal dunia.
keliling untuk mencatati semua nasab para habaib. Ya Kalimantan, ke Sulawesi, ke Ambon, ke NTT, ke NTB, satu orang ini. Bukunya itu kalau antum tahu semeja ini mungkin. Masya Allah. 4 jilid lebih. Masya Allah. Sampai sekarang ya, dari zaman itu ya. Itu jasa beliau luar biasa. Iya. Itu apa? Dulu pikirannya apa? Kok kenapa harus kita catat? Karena harus kita catat, satu, biar tahu leluhurnya siapa. Oke, biar bersambung ke leluhurnya. Biar bersambung ke leluhurnya siapa. Kedua, biar enggak jadi simpang siur. Dan antum sekarang kalau tahu, banyak orang yang ngaku habaib dan lain sebagainya. Saya aja dipanggil Habib. Karena mukanya habaib, mukanya bukan Arab, Ustaz. Lebih ke Bangladesh. Itu, Ustaz. Gitu ya. Takutnya banyak yang mengaku habaib, sehingga harus ada bukti otentik mereka. Gitu. Syaratnya apa, Habib? Siapa tahu saya masuk itu. Syaratnya hafal 7 nasab ke atas. Kemudian tahu nama saudara ayah, saudara kakek, semuanya. Saudara kakek ayah berapa, saudara ayahnya, saudara kakeknya berapa, saudara buyutnya. Berarti berapa. ada semacam gitu ya. Iya, validitas data. Ya. Tes gitu ya. Validitas data. Jadi kita mengajukan formulir, di situ ada nama, sebutkan nasab 7, saudara ayah, saudara kakek, saudara kita, kemudian marga kita apa. Kemudian tanda tangan kita sama tanda tangan 2 saksi yang tahu tentang kita. Saudara kita berarti? Mungkin saudara kita, tidak boleh ayah ya. Kalau ayah jelas takutnya nanti sekongkol. Iya, nepotisme. Nepotisme. Ya. Paman atau orang yang dituakan di daerah itu. Oh, gitu ya. Seperti itu. Kalau termaktub di buku itu, keluar itu buku nasab. Apa ya? Oh, gitu. Itu ACC. Kalau tidak termaktub, kita cross check lagi. Ada kesalahan di sini dan lain sebagainya. Berarti dari 7 ke atas itu harusnya sudah nyambung ya? Sudah nyambung. Ini nyambung. masih saudaraan. Ini masih saudaraan dan lain sebagainya. Jadi bisa disimpulkan enggak habaib yang di Pasar Kliwon itu semuanya sedulur? Mesti ada. Pasti gadoannya masih ada. Gadoannya. Yang asegaf, antum ketemu habaib asegaf manapun, pasti kita ketemu di paling ke-7, bisa ke-5, iya. bisa ke-11. Kalau dari antum ke asegaf berapa tingkat itu? Anak Abdurrahman bin Umar bin Husain bin Ahmad bin Husain bin Muhsin bin Alwi bin Sagab bin Muhammad bin Umar bin Taha bin Umar bin Taha bin Umar bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Asgaf. Berarti 18. Masya Allah. Sampai ke pusatnya Asgaf. Asgaf hanya di Indonesia atau ada juga di Yaman? Ada. Di Yaman masih ya? Di Yaman jelas masih ya. Kalau di daerah lain, di negara lain ada enggak? Indo Hadramut, Saudi ada. Kemudian Oman, Abu Dhabi, kemudian India. Paling banyak Asgaf. Paling banyak Asgaf. Jawa, di Indonesia sendiri hampir di setiap pulau ada Asgaf. Oh gitu ya. Paling banyak di antara habaib marga Asgaf. Karena pusatnya ya mungkin ya, karena awal dengkotnya itu kan Asgaf, kemudian mecah ke Al-Idrus, mecah ke bin Syekh Abu Bakar, mecah ke bin Jinda. Jadi Al-Idrus itu cucunya Asgaf. Oh, cucunya ya. Berarti yang Al-Idrus boleh juga bilang Asgaf. Al-Idrus. Tapi Asgaf enggak boleh bilang Al-Idrus karena Al-Idrus anaknya. Oh gitu ya. Jadi yang berjuluki Al-Idrus itu pertama Habib Abdullah Al-Idrus. Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar bin Abdurrahman Asgaf. Oh ya, gitu ternyata. Karena Habib Abdurrahman Asgaf ini anaknya 13. Bercabang. Kalau di Madinah sendiri ada habaib enggak, Bu? Di Madinah sendiri ada habaib. Ada ya? Ada habaib. Yang masih hidup saat ini Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Beliau Masya Allah gurunya habaib yang ada di Indonesia. Mungkin sebagian antum tahu Ustaz Segaf Baharun, Habib Ali Baharun itu berguru pada Habib Zain dan di pondok, punya pondok pada waktu itu. Habib Zain ini kelahiran Indonesia, subhanallah. Beliau ini kelahiran Bogor. Ayah beliau hijrah dari Hadramut ke Bogor. Beliau belajar di sana. Kemudian beliau kembali ke Hadramut, belajar di Hadramut, terus bangun pondok di Madinah. Di Mekah juga ada ya? Di Mekah juga ada Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Tapi Said Muhammad ini dari Sayyidina Hasan, bukan dari Husain. Yang dari Sayyidina Hasan banyak juga? Banyak, tapi arahnya tidak ke Hadramut. Arahnya ke Maghrib. Maroko ya? Maroko. Jadi kalau antum di Maroko, rata-rata habaibnya dari Sayyidina Hasan semua. Al-Maghribi, Al-Maliki, Al-Idrisi, Al-Hasani. Satu dari Maroko yang ke Hadramut, Habib Yusuf bin Abid Al-Hasni. Ketika beliau sampai ke Mesir,
beliau ini punya cita-cita pengen berguru kepada ulama banyak luar biasa, keliling dunia. Sampai di Mesir beliau belajar sama Al-Azhar, di Al-Azhar, Mufti Al-Azhar. Mufti itu baca mata batin beliau. Dia bilang, Yusuf, ente nanti bakal punya guru dari keturunan Al-Husain di Hadramut. Nah, dia bergegas berangkat ke Hadramut sampai ketemu dengan guru beliau. Beliau Al-Hasani ya? Al-Hasani, Syekh Abu Bakar bin Salim. Datuknya Habib Umar bin Hafid ya, nggak tahu. Oh, yang terkenal itu Syekh Abu Bakar bin Salim. Berarti Habib Umar bin Hafid itu bermarga Al-Hasani? Enggak, dari gurunya Yusuf bin Abid Al-Hasani. Namanya Syekh Abu Bakar bin Salim ini, datuknya Habib Umar bin Hafid. Oh, gurunya, iya. Gurunya. Tayyib. Masya Allah. Tapi kenapa yang keturunan Al-Hasani tidak se-happening yang Husaini ya? Iya. Karena mungkin karena kita di Indonesia ya. Banyak Husaininya. Banyak Husainianya, kemudian nasab kita tercatat. Al-Hasani yang tercatat baru saat ini sampai pada keturunannya Habib Yusuf bin Abid Al-Hasani tadi itu. Karena dia di Hadramut. Yang lain dia punya badan sendiri di Maroko. Di Indonesia tidak ada badan Al-Hasani. Badan Al-Hasani itu ya ikut Robitoh. Ikut Robitoh. Ya. Tapi banyak enggak Al-Hasani di Indonesia? Lumayan. Lumayan. Baik, Bib. Apa kewajiban seorang muslim terhadap keturunan Nabi ini, para habaib ini? Ya. Apa sih sebetulnya fungsi habaib ini kemudian ditumbul di masyarakat dan sebagainya? Satu, jelas kita mencintai. Itu yang wajib bagi kita. Karena gimana sih kalau kita cinta Rasul tapi kita tidak cinta anak turunnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dalam Al-Qur'an itu kan illal mawaddata bil qurbah. Kita disuruh menjalin hubungan baik kepada kurbah, itu keluarga dekatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jalin keluarga hubungan baik dengan beliau, kita mencintai beliau dan menghormati beliau. Sebagaimana kita menghormati datuk-datuknya, yaitu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selain kita menghormati dan mencintai beliau, cinta itu tidak fanatik. Tidak menganggap harus benar semua. Ketika ada habaib yang kita rasa, kita lihat dia akan kejegur kepada jurang kemaksiatan, kepada jurang akidah yang tidak baik, harus kita selamatkan. Kalau kita diamkan, dosa kita. Masya Allah. Habaib yang kemudian keluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, harus kita selamatkan. Itu bukan tugas habaib yang lain, siapapun tugas boleh. Semua kaum muslimin ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Selamatkan beliau dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Kalau kita dengan cara yang kasar, jelas dia menolak. Tapi kita nasihati dengan baik, harus kita ingatkan. Ini antum sudah mulai keluar dari garis Ahlussunnah wal Jamaah, ayo balik. Harus diingatkan. Sekarang yang kita timbul ini fanatik buta ini yang kemudian menjadikan. Artinya kalau habaib sudahlah, pasti selesai. Maksum. Jaga. Enggak ya, yang dari maksum kalangan itu hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lain Rasul tidak ada yang maksum. Kita ini manusia, sama seperti antum-antum semua. Masya Allah. Ada salah dan luputnya. Masya Allah, Masya Allah. Di Pasar Kliwon kita kenal ada dua masjid yang dari dulu kita lihat, Riyadh sama Asgaf. Itu duluan mana, Bib? Kalau antum tanya duluan Asgaf. Duluan Asgaf ya? Asgaf itu dibangun tahun 1925. 25? Tahun 25. Masa masa kerajaan sudah ada masjid itu? Masih. Jadi itu masjid dapat tanah dari Pakubuwono X. Masya Allah ya. Jadi pada waktu yang mendirikan itu berarti di pinggir pas kerajaan ya? Jadi kan nempel dengan tembok kan? Tembok ya? Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf Gresik. Ini makamnya di Gresik, di Masjid Jami Gresik. Beliau itu sering ke Solo. Pada waktu itu anak daripada Pakubuwono X ini sakit. Namanya kalau tidak salah Raden Ayu Kostati. Raden Ayu Kostati. Itu anaknya siapa? Pakubuwono X. Oh. Jadi namanya rumah sakit Kostati itu. Iya. Itu dari namanya putrinya Pakubuwono X. Beliau nyembuhkan ini Kostati sakit. Dikasih hadiah tanah. Oh gitu ya. Berarti ada asal usulnya itu ya. Seberangnya Kostati tanah.
tanah itu dibikin masjid. Nah, dikasih tanah, kata Habib Abu Bakar, sudah kita bangun masjid. Biar ada tempat habaib berkumpul di masjid. Masya Allah. Ya. Akhirnya lah dibangun masjid itu. Bangunnya dulu tidak segitu, Zat. Kecil awalnya. Kecil awalnya. Kotak bangunan kuno, bangunan habaib dulu, bangunan keraton dulu lah. Yang tidak dirubah sama sekali adalah menaranya. Menaranya dari dulu jadi pertama. Itu menara ya seperti itu. Kemudian perkembangan zaman masuk. Pembangunan dan lain sebagainya. Dulu dimintai pajak sebelum masih dalam kerajaan, tapi ketika tahu itu dibangun masjid tidak dimintai pajak lagi oleh Hamengkubuwono X. Baru kemudian tahun 33 atau 35 Masjid Ar-Riyad dibangun. Oh. Kenapa namanya Riyad tuh? Ar-Riyad itu bernisbat kepada masjid ayahnya Habib Alwi yang membangun Masjid Riyad itu. Alwi ini datang dari Sewun. Ayah beliau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Maulid Simtuduror kalau antum tahu. Hall yang kemarin kita ada itu kan hallnya Habib Ali. Habib Ali ya. Itu, beliau adalah yang bangun Masjid Ar-Riyad di Sewun. Dan beliau pembangun pondok pesantren pertama kali di Hadramut. Itu Habib Ali. Di dulu ada pondok pesantren. Dinisbatkan nama itu ke Masjid Ar-Riyad. Pesantren Ar-Riyad ya. Ar-Riyad. Di Ar-Riyad itu masjid juga, masjid. Ada majelis taklim juga di situ. Ada majelis taklim. Masjidnya kalau antum tahu tidak besar. Masjid itu hanya kecil, kotak dalam. Tidak ada batasnya di situ. Makam itu bukan masjid. Bangunan besar itu bukan masjid. Tempat taklim itu bukan masjid. Oh gitu. Jadi masjid itu hanya kotak. Itu makam siapa yang di situ, Bib? Makam pendiri Masjid Ar-Riyad Habib Alwi. Kemudian makam Habib Anis, putranya Habib Alwi dan kakak Habib Anis itu Habib Ahmad. Tiga tokoh ini di habaib sangat Habib Ali, Habib Alwi, kemudian Habib Anis, putranya Habib Alwi sama Habib Ahmad. Habib Ahmad juga sangat di ini ya. Iya, di situ juga makamnya. Makamnya di situ. Habib Ahmad ini bermukim di Hadramut, tapi akhir umur beliau ke Indonesia kemudian meninggal. Jadi dimakamkan di situ. Kalau acara haul itu 1 tahun ada berapa, Bib? Kalau di Solo yang sangat ramai dan sangat besar di Solo. Di Solo sekali, yaitu kemarin itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan bahkan itu terbesar di Indonesia. Di Indonesia. Karena Habib Ali ini adalah guru habaib yang ada di Indonesia, Masya Allah. Jadi habaib-habaib yang di Holi di Indonesia ini, itu semua gurunya bernisbat kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi kalau antum sebelum masa pandemi, antum tahu kan luar biasa macetnya gila. Tutup pokoknya. Selamat Riyadi jadi dua arah dan lain sebagainya. Itu acara luar biasa, Masya Allah. Dan Hol sendiri itu kita memperingati hari wafat beliau dengan membacakan sirah sejarah hidupnya yang kita peringati ini, agar kita meneladani beliau, bagaimana dakwahnya, bagaimana kesuksesan beliau dalam menuntut ilmu dan lain sebagainya. Mungkin terakhir, Bib, pesan-pesan untuk kita semuanya ya, untuk anak-anak muda, untuk pemirsa semuanya, tentang bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW. Kalau yang berpesan anak keturunannya Rasulullah kan ya kita lebih khusyuk dan lebih khidmat ya enggak? Coba Bib, tafadhol. Sebetulnya ini yang berhak menyampaikan Ustaz Umay. Karena saya istifadah ambil ilmu banyak dari beliau. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kita itu kalau mau ngomong cinta kepada Rasul, pasti kita cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat yang beriman pasti cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi cinta kepada Rasul itu perlu ada pembuktian. Kalau cinta-cinta sekedar di mulut aja, hasya wa kalla, tidak ada nilainya lah. Nah, apa pembuktian cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Jalani syariatnya. Amar ma'ruf nahi mungkar tegakkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kul ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga, kecuali mereka yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku pasti masuk surga, dan orang yang tidak taat kepadaku berarti yang tidak mau masuk surga. Apa yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang itu? Bukan popularitas, bukan kita banyak harta, bukan kalau di segi kita sebagai keturunan habaib, oh saya habib, saya cucu Nabi, tes anak bebas tugas, tidak ada. Tugas itu lebih berat kalau kita sebagai tutu habaib, gitu ya? Karena tokoh masyarakat. Orang kalau lihat kita
berbuat salah itu double 2. Karena apa? Kita membawa diri kita sendiri, kedua nisbatnya sama Rasulullah SAW, itu lebih berat lagi. Tapi kalau kita mendapatkan dakwah yang baik, dan caranya 2, untuk kita sendiri dan kita menisbatkan kepada Rasul, berarti kita sukses sebagai cucu Rasul. Pahalanya double ya. Pahalanya double. Nuntut ilmu agama ya, perdalam ilmu agama. Karena pondasi kita bisa menikmati ibadah luar biasa kalau tahu ilmunya. Benar kan Ustaz? Ini istiqamah sama antum ini. Enggak Ustaz, tolib Ustaz, tua ilip. Kemudian yang kedua, habaib perlu kita ikuti. Kita pegangi beliau. Bukan personnya ya. Bukan sosok saya sebagai Abdurrahman. Sosok siapa sebagai bermarga Al-Habsyi, Al-Jufri, Al-Hasani, Al-Idrus dan lain sebagainya. Tapi ajaran mereka. Kalau sosoknya kadang ada yang salah. Ada yang maksiat, ada yang tidak di jalan yang benar, ada yang mohon maaf akidahnya tidak sama dengan kita. Jangan diikuti itunya, tapi ikuti mana yang benar akidahnya. Yang berpegang teguh kepada datuk-datuknya. Siapa habaib yang berpegang teguh kepada datuk-datuknya? Lihat, mereka nuntut ilmu, madhabnya sesuai, kemudian perilakunya sesuai dengan Rasulullah SAW. Ikuti sebagaimana mereka yang mencontoh kepada Rasulullah SAW. Yang tidak mencontoh Rasul, aja ya. Jangan kita malah get sama mereka. Ya, kesian. Antum melihat anak cucunya guru antum dalam keadaan lalai, maksud antum mau diamkan kan? Enggak. Ya, betul. Tetap harus kita rangkul dia, kita luruskan dia. Kembali ke jalan yang benar. Mungkin seperti itu Ustaz. Masya Allah. Ya, sedikit ini, Ustaz Umar yang banyak, ya Allah. Gimana ini ya? Menyaksikan nasihat keturunan Nabi aja begini rasanya. Adem ya. Gimana kalau nanti ketemu sama Nabi SAW? Ya, semoga kita semua kumpul ya. Ya Allah, insya Allah. Di surganya dunia, Allah. Fil barzah, fil akhirah. Amin, amin ya Rabb. Kalau di sana tidak ketemu saya cari, jangan lupa. Kayaknya saya yang harus dicari. Terima kasih Habib Abdurrahman sudah mampir ke FKM Podcast. Gak kapok kan Habib? Wah enggak, malah sangat tersanjung. Luar biasa. Ya. Mungkin lain waktu kita bahas hal-hal yang lain ya, insya Allah. Ada part 2-nya berarti nanti. Ada part 2, insya Allah. Part 2, part 3, part 4. Insya Allah. Ya barakallahu fikum. Semua pemirsa, ini tema sangat penting ini untuk kita simak bareng-bareng nanti. Terima kasih barakallahu fikum Habib Abdurrahman dan tim semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.